Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan mengupdate Bang Pakan Telo Papua atau Singkong Papua ya. Jadi Singkong Papua ini usianya kurang lebih 3 bulan 10 hari atau 3 bulan 15 hari ya. Tepatnya itu waktu dulu tanam pucuk. Nah, kali ini saya akan menjawab dengan video ini bagaimana Telo Papua ini kalau untuk pakan kambing. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, simak video sampai selesai. Telo Papua ini yang paling penting yang harus diperhatikan oleh teman-teman itu satu, Telo Papua ini tidak beracun. Nah, kalau pakan tidak beracun otomatis membuat tenang si peternak tersebut, begitu teman-teman. Kemudian Telo Papua ini kalau disajikan segar itu kambing sangat lahap, sangat senang sekali, begitu. Kemudian jika disajikan atau setelah dilayukan baru disajikan, itu kambing lebih suka. Karena apa? Kandungan airnya sudah terkurangi. Nah, ini saat ini posisi gerimis, habis hujan ya. Habis hujan saya buatkan video ini. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa Singkong Papua ini dalam kondisi hujan atau panas dia tetap hidup. Nah, ini yang sudah menguning ini teman-teman, ini sudah mulai mau rontok. Ini udah mulai mau rontok karena sudah tua ya. Nah, kenapa kok sampai tua? Apa nggak diberikan, nggak disajikan ke ternak? Tentu saja karena ini bibit, fungsinya ya untuk bibit, begitu teman-teman. Karena bibit saya sudah mencukupi di lahan peladangan atau di perkebunan, sudah ditanam kurang lebih 1/4 hektar dan ini sudah tumbuh kembali, makanya ini saya berikan untuk terkhusus calon narasumber atau narasumber yang sudah pernah saya review. Akan saya beri gratis dengan catatan bagi calon narasumber kandang kambingnya siap saya review sekaligus penanaman Singkong Papua. Caranya nanti akan saya pandu. Nah, seperti itu. Kemudian bagi narasumber yang pernah saya review, kalau teman-teman minat, kalian minat, juga akan saya kunjungi kembali kandang kambing kalian. Kemudian saya bawakan bibitnya gratis. Nah, kenapa kok diberikan gratis sementara di Shopee atau di yang lain itu harus dijual? Nah, kalau saya tidak menjual, memang dari awal tidak menjual. Tujuan saya agar peternak itu memiliki bank pakan dan agar memudahkan kerja peternak semua. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau kalian minat silakan inbox di Facebook halaman Indra Palupi Channel. Alamat lengkapnya, nomor telepon diinboxkan. Nanti akan saya hubungi dan akan saya kunjungi kandang kambing kalian sambil mereview. Akan saya bawakan bibit ini, Telo Papua. Nah, Telo Papua ini bagaimana cara menanamnya? Telo Papua ini cukup dipencok atau dipenclas atau cukup disetek saja. Kemudian digali ya, digali atau ditancapkan. Cukup begitu saja hidup sendiri. Nah, kalau di musim panas bagaimana? Kalau di musim panas cukup disiram 2 hari sekali
selama masih masa penanaman. Kalau sudah tumbuh disiram bagus, tidak disiram ya hidup. Karena ini dulu saat saya menanam ya, saat saya dulu menanamnya itu di musim kemarau. Ya, di musim kemarau, lalu saya siram cuma berapa kali. Dan selama 3 bulan 15 hari ini belum pernah dipupuk ya. Hanya ya air seperti ini. Air seperti ini ya, karena hujan. Ya ini mungkin dari sana ujung-ujung sana itu ya. Air lari ke sini mungkin ada komposnya mungkin dan subur dengan sendirinya. Begitu. Informasinya singkong Papua ini tidak beracun, produktivitasnya tinggi, kemudian tidak berumbi. Ya, jadi tidak ada umbinya. Nah, di bawah tanahnya tidak ada umbi, tidak ada buahnya. Nah, kalau buah kan di atas berbuah. Nah, kalau di bawah itu berumbi. Jadi ini tidak berumbi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian penanaman yang ideal itu berapa? Nah ini sering sekali teman-teman menanyakan. Bang pakan itu tergantung jenisnya. Kalau singkong Papua atau jenis yang lain itu singkong karet ya, itu minimal idealnya itu 1,5 meter kali 2 meter, itu yang bagus, ideal banget. Nah beda lagi dengan milik saya ini. Kalau milik saya ini jaraknya hanya 1 meter ya, 1 meter kali 40 cm ya. 1 meter kali 40 cm atau 50 cm ya. Sempit sekali karena memang ini di pekarangan dalam rumah, di halaman rumah ya. Di halaman rumah yang mana ini hanya di dapur ya, ini di dapur yang memang tidak diperuntukkan untuk menanam tanaman seperti ini, begitu. Nah ini kalau teman-teman minat, ini akan saya berikan ke teman-teman semua. Akan saya beri bibitnya, kemudian akan saya antarkan ke tempat kalian. Kalau kalian minat ya. Tapi dengan catatan kalian harus punya ternak, kalian harus punya kambing dan siap direview. Nanti akan saya antarkan ke tempat kalian. Ada juga pertanyaan bagi teman-teman yang sering ditanyakan adalah, Mas kalau diberikan kepada kambing yang bunting bagaimana? Kambing yang bunting diberikan itu tidak semua itu bisa keguguran. Karena tanpa diberi makan seperti ini pun banyak yang keguguran. Nah begitu. Jadi keguguran itu bukan karena sebuah makanan. Begitu ya. Nah, daun randu itu banyak yang mengatakan penyebab keguguran. Tapi nyatanya di konten-konten saya banyak sekali peternak yang menggunakan pakan daun randu untuk kambing bunting. Gitu. Jadi semua itu mitos, tergantung kepercayaan kita masing-masing. Begitu teman-teman. Kemudian kalau singkong Papua ini diberikan ke kambing bunting apakah berbahaya? Tentunya tidak. Karena ini sejenis daun randu juga, ada lendirnya. Jadi singkong Papua ini berlendir daunnya. Makanya kalau untuk teman-teman ingin membuat silase dari singkong Papua ini tidak direkomendasikan karena dia memiliki kadar air yang tinggi gitu, berlendir. Kalaupun mau disilase bisa, hanya membutuhkan bahan-bahan yang banyak seperti polar atau dedak atau bekatul gitu ya. Jadi banyak bahan-bahan kering yang dibutuhkan, begitu teman-teman. Nah kemudian istimewanya apa sih untuk singkong Papua ini? Singkong Papua selain produktivitasnya tinggi, dia kalau untuk saat ini bibit ini masih laku dijual. Untuk setahun 2 tahun ke depan ini masih banyak yang beli, masih banyak yang mencari, begitu ya. Karena bibitnya saat ini baru ada di toko oren, gitu. Nah, tapi di sini saya akan memberikan gratis untuk kalian semua, begitu. Dan kalau teman-teman
ingin dikirim online, saya tidak melayani pemberian online. Kalau dekat langsung kandang kalian saya datangi sambil mereview kandang kambing kalian. Begitu saja. Ya. Banyak teman-teman yang bertanya, apakah jika diberikan pada cempe tidak berbahaya? Tentunya tidak berbahaya karena cempe juga itu sudah terlatih sejak kecil makan makanan yang lebih kasar. Karena ini lembut ya, ini lembut, tidak kasar dan tidak berbulu, jadi aman dimakan oleh cempe. Begitu. Ada teman-teman yang menanyakan apakah ini kalau untuk diberikan pada sapi aman. Tentunya aman juga dan doyan, sangat suka sekali. Tapi kalau sapi kan makannya banyak ya, sapi itu makannya banyak. Jadi kalau hanya segini, satu rumpun gini, satu gerombolan gini, ya yang saya miliki ini dimakan sapi satu, ini satu hari habis gitu ya, satu hari habis. Tapi kalau untuk kambing banyaknya segini nih, kambing 20 satu hari cukup gitu, kambing 20 satu hari cukup. Nah kalau pengen setiap hari ya bikin 100 gini, pokoknya 100 apa ini namanya, 100 kali saya miliki, biar tiap hari panen dan setiap hari ada yang tunas, ada yang tumbuh, nah begitu. Jadi sistemnya rotasi. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Buat teman-teman yang saat ini baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Buat teman-teman yang minat kandang kambingnya ingin direview, silahkan tinggalkan alamat nomor telepon yang lengkap, nanti akan saya kunjungi dan akan saya beri bibit telo Papua atau bibit singkong Papua. Nah begitu, nanti akan saya hantar, saya mereview kandang kambing kalian. Atau kalau tetangga-tetangga teman-teman itu ada yang ingin direview kandang kambingnya, isunya banyak, silakan di komen, informasikan. Saya juga akan mendatangi dan mereview kandang kambing kalian. Nah, untuk contoh kambing yang makan telo Papua atau singkong Papua itu seperti ini. Nih ya. Jadi seperti ini. Ini adalah breeding. Breeding itu pengembang biakan, ya, pengembang biakan yang kambing betina dikawinkan, kemudian bunting, kemudian beranak, anaknya dibesarkan. Kalau udah besar yang jantan dijual, yang betina dipelihara. Seperti itu terus, itu namanya breeding, ya. Dan pakannya saja ya seperti ini. Pakannya daun singkong Papua atau daun telo Papua. Lahap sekali. Teman-teman bisa perhatikan. Itu kan. Ini masih cempe. Ya, tidak ada masalah untuk diberikan pada cempe kecil. Nah ini, jadi ini saja informasinya buat kalian. Kalau kalian minat silakan tinggalkan alamat. Oh ya, ini hanya khusus Lampung Timur yang terjangkau di kendaraan mobil saya saja ya. Jadi kalau terlalu jauh kami tidak menjangkau, ya mohon maaf gitu. Kalau masih terjangkau di mobil kami, kendaraan kami, tidak apa-apa akan saya datangi. Kalau sini Bandar Lampung atau sini ke Menggala itu kan terlalu jauh ya. Kalau kendaraan sangat jauh ya terpaksa kita pending karena makan biayanya banyak. Nah, itu. Untuk pertalitnya saja sudah 400.000. Nah gitu. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.